Mari Bapak Ibu kita mau belajar tentang akhir zaman bagian yang ketujuh. Next. Dalam kitab Matius pasal 24 Tuhan tuh bicara tentang akhir dari akhir zaman. Dan salah satu bagian yang perlu dan sangat penting buat kita adalah ayat ini. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Tuhan ngomong jangan kamu percaya. Aneh banget Bapak Ibu. Mesias itu artinya orang yang diurapi. The anointed one. Hari-hari ini saudara kita percaya bahwa signs and wonders itu akan diberikan. Dan signs and wonders itu akan terjadi harus kepada orang yang diurapi. Nah kalau saudara tidak mempelajari membuat kita jadi bingung. Kenapa Tuhan berkata jangan kamu percaya? Artinya apa Bapak Ibu? 24 kita lihat. Sebab Mesias apa Bapak Ibu? Palsu. Jadi ternyata tidak semua orang yang kelihatannya diurapi itu dari Tuhan. Dan nabi-nabi palsu kelihatannya bernubuat dan nubuatnya hebat-hebat, tapi palsu. Akan muncul, mereka akan mengadakan signs and wonders, bayangin Bapak Ibu. Sehingga sekiranya mungkin, bayangin ya ini goalnya, mereka akan apa Bapak Ibu? Menyesatkan orang pilihan loh, bukan orang biasa, orang pilihan disesatkan. Jadi ternyata ini bagian dari akhir zaman yang penting. Sampai Tuhan berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Artinya ini bakal terjadi saudara. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bayangin Bapak Ibu. Dari sini kita bisa menyimpulkan, kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak kuat, saudara akan menjadi pengikut orang. Bahaya yang mengerikan hari-hari ini adalah mengkultuskan. Saudara saya senang sekali. Masa Pak Yusak di masa puncak. Belum beliau sakit. Kalau ada orang mengejar dia begitu rupa. Dia selalu berkata, kamu baca Alkitab sendiri. Kamu ketemu Tuhan sendiri. Dia tuh risih banget saudara. Dia gak mau kalau dia menggantikan Tuhan. Kalau orang mengejar dia bukan mengejar Tuhan. Berbeda dengan banyak orang saudara. Berbeda dengan banyak hamba Tuhan. Yang kalau orang mengurumuni, orang mencari, orang mendewakan, orang mengkultuskan. Dia gak merasa bersalah. Ini yang Tuhan berkata jangan kamu pergi. Jangan kamu percaya kepada orang-orang seperti itu. Yang mencuri kemuliaan, yang tidak memberikan kepada Tuhan. Mencari orang menjadi pengikutnya, bukan pengikut Tuhan. Next. Bapak Ibu bayangin dalam Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata pada muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin. Jadi saudara mau doa puasa 1000 hari, penyesatan tetap tak ada. Jadi maksudnya Tuhan apa? Kita yang harus waspada. Kita yang harus introspeksi terus. Kita yang harus siap terima arahan dari Tuhan. Hari-hari ini saudara ada orang yang sulit dapat penasehat. Dia sudah merasa benar,
sudah merasa paling mengerti, apalagi berkarunia, sulit sekali ditegur. Itu adalah roh penyesat. Bahkan Tuhan berkata, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Saudara, ada orang yang mengadakan, yang mendorong-dorong orang berkarunia itu jadi Tuhan. Mendorong orang yang berkarunia jadi Tuhan. Orang itu celaka. Makanya dari dulu saya bilang, saudara, jangan, oh saya pelayanan harus dengan pelihat. Saya mau ke rumah ini harus dengan pelihat. Saya mau harus dengan pelihat. Jangan, harus dengan Tuhan. Halo, coba rubah sedikit. Harus dengan Tuhan. Jadi jangan dengan, harus dengan nabi, harus dengan pelihat. Harus dengan Tuhan. Itu beda dikit, tapi menyesatkan. Saudara. Apalagi orang yang berkarunia dipaksa untuk menyampaikan apa yang belum tentu dia lihat. Tuhan berkata gak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi itu harus, kemarin hari Kamis Ibu Linda mengajarkan tentang mendengar suara Tuhan dan Vincent menjelaskan. Di YWM itu orang tidak boleh mengejar hamba Tuhan. Di YWM orang tidak boleh mengejar karunia. Tapi orang diajar mengejar Tuhan. Dan saya setuju banget, saudara. Sebab apa? Ternyata di ayat begini tulisnya. Jangan berjalan ke arah penyesatan. Lebih baik berjalan arah yang lebih benar. Lebih alkitabiah kita berkata kita pergi bersama Tuhan daripada kita pergi harus dengan nabi. Coba renungin, lebih benar mana perkataannya? Kita gak sadar, saudara. Gak ada orang mau nipu, ayo kerja sama-sama saya penipu. Gak ada, Bapak Ibu. Ada di mana orang ini investasi kampung apa. Itu gak bilang, ayo kamu taruh invest uang di tempatku ya. Kamu dapat bunga lebih kecil dari bank. Gak ada, saudara. Selalu mengajak sesuatu yang menggiurkan. Itu namanya asli tapi palsu. Maka dari itu saudara, kemarin Kamis diajak. Setelah selesai semua nyembah Tuhan. Ayo semua belajar tanya Tuhan, ada pesan Tuhan apa buat A, buat B, tulis. Itu melatih. Yang dengar suara Tuhan gak cuma hamba Tuhan. Semua orang percaya harus dengar suara gembalanya. Gembala kita siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Saya kaget saudara pada saya memperhatikan ini. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Jadi kalau kita nggak punya basic yang grounded, bahaya. Saudara. Next. Bagaimana sikap kita? Tuhan katakan carilah pengajaran. Nomor 1 saudara. Jangan cari hiburan, cari pengajaran. Sebetulnya yang Kamis saudara dengar itu pengajaran Bapak Ibu. Waktu yang saudara dengar itu tentang pengajar. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Itu pengajaran. Hari ini saya lebih banyak sudah khotbah tentang pengajaran. Supaya orang pulang ngerti, oh ternyata seperti itu. Yang kedua, dan apa Bapak Ibu? Kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ada banyak orang hidupnya tidak pernah terbit fajar. Karena bukan dua hal ini yang saudara cari. Pengajaran itu datangnya dari Tuhan, saudara. Sekali lagi hubungan saudara dengan Tuhan. Untuk mengerti Tuhan mengajar apa. Dan yang kedua, sayap kedua itu kesaksian. Apa itu kesaksian? Oh, kesaksian orang bukan.
Kesaksian ini maksud adalah orang yang hidupnya berubah karena Tuhan. Dulu Pak Damaris pernah ngajar, sudah dia bagus banget. Dia bilang sehebat apapun orang itu diurapi, hidupnya gak bener, jangan kamu percaya. Seberapapun orang itu hebat, istrinya 3, jangan kita kejar. Jangan kita dengarkan. Itu sangat kuat sekali, saudara. Makanya dari dulu saya gak pernah tertarik kepada orang hebat, saudara. Saya tertarik orang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa hineni, nurut, rendah hati. Itu jauh lebih penting dari karunia. Kesaksian ini, direct such people, arahkan kata Tuhan. Bagian saya hari ini mengarahkan saudara untuk mencari pengajaran dan kesaksian. Sekali lagi, kesaksian ini bukan oh kita mau dengar bercerita, enggak. Artinya apa? Lihat orang yang cerita kesaksian itu betul hidupnya berubah enggak. Dan saudara bisa lihat tuh, kita bisa nilai orang cerita tuh hidupnya berubah enggak. Dari ceritanya kita bisa nangkep. Tadi saya bilang, kenapa sampai hari ini saudara-saudara kita di Bali, mereka terus membicarakan tentang buka topeng. Saudara, itu mereka buat drama sederhana, pendek sekali. Ditambah dengan satu orang memberikan kesaksian cerita hidupnya. Dan orang bisa menangkap. Ini cerita beneran banget, orang bisa menilai, saudara. Sampai hari ini, firman itu bergerak dalam hidup banyak anak-anak. Itu anak yatim piatu, anak-anak bukan yatim piatu, jadi panti asuhan, saudara. Ada yang orang tuanya begini, ada yang begitu. Wah, itu kumpul semua, amburadul. Tapi dengar, saudara, ada kesaksian, mereka lihat orang hidupnya berubah. Sehingga mereka buka topengnya. Tiap hari mereka, ayo buka topeng. Saya diberkati dengan kesaksian yang saya dengar. Dan saya renungkan, sudah banyak orang yang latar belakangnya amburadul, semua banyak. Tapi belum tentu orang itu berubah. Kesaksian adalah hidup yang berubah. Katakan, kesaksian adalah hidup yang berubah menjadi baik karena Tuhan. Yang percaya katakan, next. Bagaimana cara kita melihat, saudara? Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Jawab bersama saya 2, 3. Sebab dari buahnya pohon itu. Saudara, kalau pengen tahu orang itu kayak apa, perhatikan hidupnya. Oh, kalau gitu kita cari, Pak, orang yang hidupnya sempurna. Gak ada, Bapak Ibu. Gak ada orang hidup sempurna. Tapi kita bisa melihat. Orang itu lebih banyak jadi berkat atau tidak jadi berkat. Gak ada orang sempurna. Saya langsung sampaikan. Supaya saudara ngerti bagaimana buah dari hidup seseorang. Next. Ya, ada 2 macam buah. Ini menarik, saudara. Ada buah kehidupan, ada buah karunia. Ada banyak orang cuma belajar buah kehidupan tapi tidak belajar buah karunia. Apa itu buah kehidupan? Ini contoh ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan ngomong, turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti, apa Bapak Ibu? Perbuatannya. Kenapa? Karena gak ada buah kehidupan. Ahli Taurat dan orang Farisi pada umumnya pada waktu itu, mereka hafal firman Tuhan, mereka hafal ayat-ayat, mereka melakukan liturgi agamawi, tapi hidupnya gak berubah.
Gak ada buah kehidupan. Jadi akhirnya Tuhan berkata, turuti yang mereka firmankan, tapi jangan turuti perbuatan. Next. Nah, ini contoh saudara. Petrus ini kekurangannya banyak. Tapi orang melihat, termasuk Paulus melihat. Dia mendengar bagaimana Petrus itu berubah dari penakut menjadi orang yang berani. Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya. Kefas itu Petrus. Paulus menentang sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan yang tidak bersunat. Dia makan dengan orang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Petrus itu gak sempurna, sudah. Tapi saudara lihat hidupnya. Dia lebih banyak jadi berkat atau lebih banyak jadi batu sandungan? Kalau nilai kita ujian 10, saudara. Salah 2, nilainya berapa Bapak Ibu? 8, itu masih baik. 2 kali salah, 8 benar. Inilah hidupnya Petrus. Kalau 8 kali salah 2 benar, itu yang bahaya. Ya, Petrus ini buah kehidupannya luar biasa. Saudara, bedanya Petrus sama Paulus pembentukan di mana? Petrus ditangkap Tuhan, sambil diajak pelayanan, sambil dibentuk karakternya. Paulus beda, dia ditangkap Tuhan, dikerjain dulu. 15 tahun di tanah Arab, sekian tahun dibentuk dulu. Karena kebetulan waktu itu rasul-rasul yang lain tidak bisa terima, jadi itu kesempatan. Setelah dia dibentuk, dirubah, baru dia pelayanan. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Terserah kehendak Tuhan. Paulus juga tidak sempurna. Tapi kelemahan Petrus lebih banyak dari Paulus. Maka dari itu suratnya Paulus lebih banyak dari Petrus. Bukan berarti Petrus tidak berkenan. Ada kekurangan tapi banyak kelebihan. Yang nangkep semua, katakan next. Nah, ini buah karunia saudara, ini penting banget. Ini contoh orang yang tidak berbuah karunia supaya saudara tahu. Mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saul pada waktu itu seperti nabi. Kalau zaman sekarang, Saul bahasa roh. Tahu mendadak mereka lihat, Saul kok berbahasa roh. Saul berkarunia, tapi hidupnya gak berubah Bapak Ibu. Beda dengan Daud. Daud dosa, salah, ditegur dia bertobat. Saul enggak. Dia salah, ditegur dia gak mau bertobat. Makanya gak ada buah. Dia berkarunia tapi gak punya buah karunia. Nah, buah karunia itu apa saudara? Saya mau beri contoh dulu yang tidak berkarunia. Orang dulu di Toronto Blessing ya. Orang holy laughter, orang jerking, orang geblak. Itu semuanya tanda-tanda dari Tuhan. Tetapi yang lebih penting bukan cuman jerkingnya. Yang lebih penting bukan gedek-gedeknya. Setelah itu hidupnya berubah apa enggak? Halo? Ngerti enggak Bapak Ibu? Kalau Roh Kudus bekerja, itu enggak cuman berbahasa roh, hidupnya berubah enggak? Bukan cuman berkarunia, hidupnya berubah enggak? Ada orang yang dulu tidak berkarunia, rendah hati. Begitu berkarunia, sombongnya bukan main. Tidak bisa ditegur. Saya sering lihat, saudara. Tidak bisa ditegur. Dia udah merasa kayak Tuhan Yesus. Yang mengerti. Katakan, next.
Mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, Tuhan ngomong gampang. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Sekarang itu banyak orang, Tuhan berkata. Gak absolut saudara. Kenapa? Pak Yusak tuh ngajar bagus. Manusia itu terdiri 90% dari air. Tuhan tuh seperti matahari. Kalau matahari menyinari air, itu bisa membias jadi macam-macam warna. Nah, yang warna yang mana yang Tuhan mau tampilkan, itu enggak semua orang bisa tepat, saudara. Makanya Alkitab berkata, nubuat tidak sempurna. Menimbulkan warna pelangi, Tuhan pengennya biru. Orangnya bisa salah ngerti, oh aku lihatnya hijau. Jadi memang nubuat seperti itu. Nah, dia misalnya begini saudara, 10 kali nubuat, 7 kali benar 3 salah, itu wajar. Maka Bapak Ibu, kita sekolah pun dapat nilai berapa? 7. Tapi kalau 8 kali salah, 2 kali benar, ini enggak benar. Itu bukan nubuat, tapi ente buat. Nah, ini penting saudara. Ada orang tidak membedakan karunia nabi dengan nabi. Tuhan tuh menyampaikan, Paulus menyampaikan di jemaat yang amburadul latar belakangnya. Karena dia mengajarkan tentang bernubuat, dia mengajarkan tentang bahasa roh, komplit di kitab Korintus. Di 1 Korintus 13 dijelaskan. Tapi Paulus berkata, karunia nabi harus takluk kepada apa Bapak Ibu? Kepada nabi. Ada orang yang karunia nabi sudah merasa nabi. Ini biasanya sulit ditegur. Karunia nabi itu beda dengan jabatan nabi. Jabatan rasul sama karunia rasul itu beda. Ada orang yang jabatan dokter, tapi ada yang, saya pernah nih, dokter gigi. Pernah dengar nggak? Ada ahli gigi. Itu bukan dokter gigi, saudara. Lebih hebat mana? Orang seringkali ketipu, saudara. Kasus-kasus biasa, ahli gigi, dia bisa lebih baik. Tapi menemukan kasus-kasus khusus, dia nggak bisa. Karena bukan dokter. Nah bedanya apa? Kalau nabi jabatan itu teruji, saudara. Tapi karunia ini belum teruji. Makanya kadang-kadang saya heran kalau saya lihat di ada SMS, kita mau gini nabi ini. Saya bilang jangan cepet-cepet lah. Karena jabatan, sebutan itu gak perlu. Buah karunia, buah kehidupan itu yang diperlukan. Halo? Ini loh Bapak Ibu. Nah ini pengertian begini saudara pasti tahu. Sehingga kalau saudara ada apa-apa, jangan tanya hamba Tuhan dulu, tanya Tuhan dulu. Tuhan, menurutmu bagaimana? Tuhan Roh Kudus, aku nih mau bisnis A atau bisnis B? Saudara dapat gambaran, oh B. Baru tanya kepada hamba Tuhan. Coba doakan. Minta konfirmasi. Jangan semuanya kepada manusia. Bukan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, jangan pergi, jangan percaya. Karena saudara sudah salah kepada Tuhan. Next. Contoh karunia nabi, saudara. Ya, Paulus tuh menjelaskan di Korintus ini, tadi yang saya katakan ya. Dia memberikan peraturan supaya tidak berantakan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia. Iya, nomor 1 apa Bapak Ibu? Nomor 2, nomor 3. Jadi perhatikan, nubuat itu mengandung 3 ini.
Kalau nubuat orang karunia tidak mengandung 3 hal ini bukan dari Tuhan. Harus ada unsur membangun, ada unsur menasehati atau menegur, ada unsur menghibur. Maka Tuhan berkata, Paulus berkata, ayo kamu jemaat Korintus, kamu belajar saling bernubuat. Boleh. Makanya kemarin Kemis, ayo semua doa, tanya Tuhan. Tulis, aku dapat buat orang itu, aku dapat orang ini. Ini bagus, saudara. Melatih orang dengar suara Tuhan. Saudara harus dengar suara gembalanya. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Nah ini begitu pentingnya saudara. Kalau nabi sudah punya jabatan lebih dari ini. Artinya apa? Lebih tajam saudara. Teguran bisa lebih keras. Tapi nabi. Saya lihat sudah ada orang yang sudah jadi nabi aja. Kadang-kadang dulu kita doa, tolong dicek ya. Saya kaget sudah. Kadang-kadang orang terlalu mudah kata Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mempertajam karunia, membedakan apa Bapak Ibu? Roh. Ada orang, aku melihat uangmu banyak, kasihkan kepadaku. Itu bukan nubuat. Itu lu buat. Karena tidak membangun. Karena tidak menasihati, tidak menghibur. Tapi untuk dirinya. Tidak memuliakan Tuhan. Next. Solusi atau jaminan supaya tidak tersesat saudara. Saudara harus betul-betul melibatkan Roh Kudus dalam hidup ini. Saya kemarin diberkati sekali, saya sudah ngerti. Saudara semua sudah ngerti. Perjanjian lama itu Roh Kudus hinggap dan pergi. Di perjanjian baru Tuhan itu pengennya Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Dia akan keluar kalau saudara mengusir. Dengan cara mendukakan. Berkali-kali mendukakan, saudara mengusir dia. Tapi dalam perjanjian baru Roh Kudus mau diam. Pastor Fendi minggu lalu sampaikan. Roh Kudus itu memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa Bapak Ibu? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi apapun janji Tuhan, kalau saudara tidak bergaul dengan Roh Kudus, sulit digenapi. Roh Kudus yang nuntun. Oh kamu harus begini ya, begini dulu, nanti terus begini, langkah ketiga begini. Itu Roh Kudus seperti itu. Nah kalau saudara tidak melibatkan Roh Kudus, janji-janji sulit digenapi. Sama nih. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan 2 kali saudara. Tuhan menyediakan pemulihan segala sesuatu, roh, jiwa, tubuh, keuangan, ekonomi yang percaya katakan lengkap. Tapi kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, tidak pernah bertanya Tuhan, tanyanya kepada manusia, salah. Hamba Tuhan sebagai konfirmasi, tapi tanya kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita tuh banyak kesalahan, banyak kekurangan. Roh Kudus akan menuntut saudara dan saya supaya kita mengerjakan semua kekeliruan kita tebus dengan perbuatan yang benar nurut apa kata Tuhan. Yang sepakat, katakan. Terakhir, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bayangin saudara. Saudara, surat kalau sudah meterai bisa dibatalkan enggak? Hah?
Surat kalau termeterai bisa dibatalkan enggak? Bisa, kalau sobek. Tadi pagi saya ceritakan, tahun 81, saya hampir terpikat, saudara. Artinya bukan terpikat, saya mengagumi ada orang hamba Tuhan yang luar biasa. Khotbahnya bagus, dan dia menunjuk, aku lihat begini, aku lihat begitu, dan yang sakit sembuh sudah. Saya lihat sendiri. Saya bilang, wih luar biasa ya. Orang kau bisa dengar suara Tuhan begitu. Tetapi satu kali Tuhan izinkan saya mendengar perbuatannya yang sangat menyedihkan. Tentang perempuan. Saya jadi bingung saudara. Saya udah doa Tuhan, aku pengen bisa dengar suara Tuhan seperti orang ini. Tapi hidupnya kok seperti itu. Itu belum lama saya bertobat, 79, itu 81, saya belum full time. Saya bingung saudara. Kok hidupnya kayak gitu? Saya bilang Tuhan, yang benar tuh gimana? Tolongi Tuhan, tolongi buat aku ngerti. Dia khotbah di satu kota, saudara. Dia selalu pakai jas. Entah bagaimana dia buat kepanasan. Saudara kalau membuka jas, dicantolin di satu tempat, itu biasanya yang kelihatan dalamnya atau luarnya. Kalau dicantolin yang mana? Yang kelihatan. Luarnya toh. Itu dia bisa terbalik saudara. Naruh jasnya terbalik, dalamnya kelihatan, dalamnya ada keris kecil. Pendeta setempat kaget, loh kok ada keris di dalam jasnya tapi di dalam, di belakang. Akhirnya ditegur, oh itu souvenir, wah ini itulah, itu gitu, wah macam-macam sudah. Sampai hari ini hidup orang itu gak karuan. Karunia jalan, makanya ngeri saudara. Setelah saya dengar Pak Damaris berkata, jangan kamu tertarik kepada karunia. Tapi hidup orang itu, Tuhan seberapa besar merubah hidup orang itu. Orang banyak kekurangan tapi hidupnya berubah. Bisa ngerti Bapak Ibu? Mulai hari ini, kita mau cintai Tuhan lebih dari apapun. Yang sepakat katakan.